Oke, thank you for the warm greetings. Oke, salam kiri kanannya katakan kamu ganteng banget, cantik banget hari ini. Selalu puji loh. Saya percaya sebelum nyampe di sini paling tidak udah mandi dulu ya. Udah dandan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat Glory of Zion GKS ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Menyadari waktu-waktu bersama Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, dan mendengar firman-Mu adalah waktu yang sangat berharga, di mana Engkau akan membentuk identitas kami, mengubah perilaku kami, dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau kuduskan, sucikan setiap pemberitaan firman ini sehingga bermanfaat bagi pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke. Nah, saudara, kita dalam bulan-bulan ini, gereja ini lagi berbicara tentang panggilan melayani, saudara. Dan hari ini saya mau membicarakan hati yang sangat dibutuhkan, atau attitude, karakter yang sangat dibutuhkan di dalam pelayanan. Nah, waktu saya merenungkan attitude yang dibutuhkan pelayanan, seharusnya anak Tuhan bukan hanya punya attitude di dalam pelayanan, tetapi dalam seluruh area kehidupannya. Amin, saudara? Karena seringkali orang jatuh bukan karena pelayanan yang terlalu berat, tetapi karena apa? Karena ada fragmen-fragmen dalam hidupnya yang buat dia nggak kuat. Yaitu apa? Ada attitude, pakai topeng di pelayanan, di dalam kehidupan pakai topeng, dalam kehidupan bermasyarakat pakai topeng. Kebanyakan topeng hingga suatu kali salah pilih topeng. Akhirnya runtuhlah semua yang dia bangun. Amin, saudara? Tetapi di saat kita punya attitude yang sama, dimanapun di area kehidupan kita, saya percaya kita akan jadi hamba Tuhan, bukan hanya di dalam pekerjaan gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara? Amin. Dan seringkali orang menunggu hal-hal atau kesempatan yang besar, atau perkara yang besar untuk jadi dampak yang besar. Padahal siapakah kita? Siapakah kita yang bisa dipercaya perkara besar oleh Tuhan? Amin, saudara. Tuhan gak ingin kita melakukan perkara besar. Dia ingin kita melakukan perkara-perkara yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Karena masalah itu jadi besar atau enggak, itu urusan Tuhan. Amin, saudara. Dan bahkan jangan-jangan kita kepedean, nganggap saya mengerjakan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Halah gitu aja, gak ada lu juga bisa katanya. Gak ada lu juga bisa kok, jalan kok. Nah, suatu kali ada satu kisah yang luar biasa, saudara. Namanya adalah Hattie Mae Wyatt. Next. Kisah ini sangat menginspirasi saya, saudara. Pada tahun 1880-an, ada seorang anak kecil, true story, seorang anak kecil 6 tahun dengan baju yang lusuh berdiri di depan ruang sekolah minggu. Dia menanti pengen masuk tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ruangannya penuh. Dia nangis di situ. Lalu adalah seorang pendeta gereja tersebut namanya pendeta Russell yang benar-benar cinta Tuhan dan benar-benar rindu, senang melayani. Dia tanya sama anak itu, kenapa kamu nangis? Dan si anaknya bilang, nggak ada tempat bagiku di dalam ruang sekolah minggu. Lalu pendeta Russell bilang, surely kita pasti akan dapatkan satu tempat buat kamu. Yuk masuk aja. Dibawa masuk anak itu dan walaupun empet-empetan memang sempit sekali, dia dapat tempat di situ dan dia senang. Pengalaman itu berkesan banget buat Hattie. Sehingga dia suatu kali mendengar sang pendeta menceritakan kerinduannya untuk bisa melayani lebih banyak orang di kota itu, di kota Philadelphia, Pennsylvania, saudara. Supaya lebih banyak orang yang dilayani kota itu dan mereka pengen membangun sebuah bangunan di tempat itu. Lalu sejak saat itu, saudara, bersahabatlah si Hattie dengan pendeta ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Hattie Mae Wyatt meninggal dunia. Pendeta Russell sebagai sahabatnya itu menguburkan dia. Lalu setelah selesai pemakaman, orang tua Hattie Mae Wyatt yang lagi berduka datangin pendeta ini dan memberikan pendetanya sebuah dompet yang lusuh.
Ternyata Hetty sejak mendengar ada kebutuhan untuk ruang yang lebih besar di gereja itu, sejak mendapatkan pengalaman dimasukkan ke tempat yang sempit di sekolah minggu itu, dia menabung untuk dana pembangunan gereja. Tapi karena dia dari orang dalam kalangan miskin, dia cuman bisa menabung sedikit sekali dari sisa uang jajannya. Dan itu pengorbanan semuanya. Setelah berbulan-bulan dia cuman mampu mengumpulkan 57 sen. Saudara tahu 57 sen? Sekarang itu 9 ribuan rupiah lah gitu ya. Sekitar 9 ribuan rupiah. Pendeta itu begitu terharu melihat seorang anak yang begitu punya hati untuk mau melayani. Dia ambil persembahan itu, lalu dia ceritakan di dalam khotbah minggunya. Karena dia begitu tersentuh dengan pengorbanan atau hati Hetty Mewayat ini di tengah keterbatasannya. Ternyata di antara jemaat yang mendengar ada seorang wartawan yang akhirnya ngangkat berita itu. Jadi ternyata yang viral-viral bukan zaman sekarang doang ya. Zaman dulu juga udah bisa viral, diviralkan dan tahu nggak apa yang terjadi? Kota itu benar-benar tersentuh dan akhirnya mengumpulkan dana buat Hetty, saudara. Mewujudkan mimpi dan visi dari Hetty. Dan singkat cerita terkumpullah saat itu tahun 1884, $250.000 berawal dari 57 sen itu. Dan kini di Philadelphia telah berdiri Temple Baptist Church, sebuah gereja dengan kapasitas duduk 3.300 orang. Ada Temple University, tempat ribuan mahasiswa sekarang sedang belajar. Ada Good Samaritan Hospital, saudara, yang akhirnya menjadi Temple Hospital juga, saudara, yang telah menolong kota itu luar biasa. Dan yang terutama, sebuah bangunan khusus sekolah minggu yang didedikasikan untuk Hetty Mewayat, saudara, dengan ratusan pengajar dan ribuan orang yang telah anak-anak sekolah minggu yang dilayani, saudara. Di sini kita lihat bahwa hal yang kecil kita bawa ke tangan Tuhan akan menjadi dampak yang besar. Sering kali kita nunggu bisa ngelakuin yang besar dulu. Apalagi saya dari zaman dulu melayani orang, apalagi anak-anak muda. Pak Tommy tunggu sebentar ya, saya tunggu financial freedom dulu. Sehingga nanti kalau aku pelayanan, aku bisa banyak nyumbangnya buat pelayananku. Kalau belum bisa ngasih apa saudara, belum bisa ngasih apa, ngasih tenaga kan bisa. Setiap manusia punya 3T dalam hidupnya, time, talent, and treasure. Benar gak saudara? Belum bisa ngasih treasure, bisa kasih talent kan? Belum punya talent, bisa kasih time, benar gak saudara? Tetapi semua orang diberikan sumber daya oleh Tuhan untuk bisa membangun tubuh Kristus. Masalahnya kita nunggu yang besar dulu. Tunggu kaya Pak. Tunggu kaya. Akhirnya singkat cerita kebanyakan orang yang bilang tunggu kaya. Gak kaya-kaya sampai sekarang. Amin saudara. So gitu dia. Kita senang ngelakuin hal yang besar. Tetapi gak mencintai proses kecilnya. Padahal firman Tuhan katakan barang siapa setia pada perkara kecil dipercayakan perkara yang besar. Tahun 2022 awal ada seorang yang bikin heboh. Karena dengan mukanya yang ceking gitu saudara ya. Dia berhasil menjual foto selfie-nya dengan total 12,6 miliar. Pernah tahu Gozali saudara? Orang senang, oh kalau gitu aku mulai selfie. Terlambat. Dia telah memulai hal kecil itu dari tahun 2017. Tiap hari satu selfie. Yang kalau saya bayangin saya jadi dia kayaknya enak juga ya. Tiap hari selfie dan dia jual. Dalam hati kita tahun 2017 akan mikir, siapa yang mau beli foto jelek gini? Bukan model, bukan orang hebat gitu. Tapi tiap hari konsisten aja dia. Tiap hari. Konsisten. Dari 2017 terkumpul 933 foto. Dan akhirnya orang beli dalam paling murahnya 0,28 Ethereum saudara. Kalau dikonversikan saudara, totalnya dari 933 koleksi yang berhasil dia jual 12,6 miliar. Kita suka hal besarnya, nggak suka prosesnya. Atau nggak percaya prosesnya. Siapa yang nyangka foto selfie bisa 12,6 miliar? Saudara nggak saya? Ya suatu kali ada kisah dalam Alkitab. Namanya adalah Naaman. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Next.
Naaman, panglima Raja Aram. Jadi dia panglima saudara ya, kayak panglima TNI saudara, orang yang paling tinggi di dalam militer sebuah negara. Oke, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayanginya, sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dia mengalami sakit yang akan menjadi akhir dari karirnya saudara. Sakit kusta adalah sakit yang dianggap orang adalah sakit orang terkutuk. Nggak boleh dekat-dekat, menular, contagious, dan itu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi abis itu. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi hamba atau budaknya, asisten rumah tangga istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini nasihat kesehatan dari seorang asisten rumah tangga kepada seorang panglima TNI saudara, panglima militer yang tentu punya akses yang banyak kepada tabib-tabib dan dokter-dokter terbaik di kota itu. Saudara kalau saya, tetapi dia dengerin loh. Kapan terakhir kamu dengar pembantunya? Tadi pagi saya bilang sama aja kalau kayak ada ibu yang cantik-cantik ini diberi nasihat skincare yang baik oleh mbaknya saudara. Kira-kira diikutin gak? Kok semangat banget bilang gak? Ya gak gampang, amin saudara. Gak gampang. Kita lanjutkan. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya itu Raja Aram maksudnya ya. Katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi saat itu Israel sama Aram lagi tidak baik-baik saja. Mereka panas dan sering konflik saudara. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Stres, langsung baper tuh. Raja apa saudara? Raja Israel. Gimana aku bisa nyembuhin orang? Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, waduh, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kayak artis Korea ya saudara. Serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia cari gara-gara terhadap aku. Raja Israel aja ngerti, nggak mungkin dong. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada Raja bunyinya, jangan baper bro. Amin. Dia bilang, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, nabi miskin Israel ini saudara. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Enggak ditemuin sama si nabi, sombong banget enggak nih hamba Tuhan nih saudara. Enggak ditemuin, asistennya disuruh ngomong tuh, panglima TNI ini datang ke depan saudara, minta doain sama saudara. Hamba Tuhan, ini hamba Tuhan apa ini ya? Lalu dia katakan, gua gak usah ketemu ya. Asistennya bilang sama dia, nyelup di sungai Yordan. Itu juga. Siapa yang pernah ke sungai Yordan saudara? Zaman sekarang udah lebih baik saudara, udah agak hijau saudara, dikonservasi. Dulu coklat saudara. Itu kalau saudara masuk ke dalam yang tadinya sakit kusta, bukan sembuh, tambah panu kadas kurap saudara. Nambah sakit kulitnya. Bukan begitu Pak Dokter ya, Pak Dokter. Lalu lanjut saudara Pak. Dikatakan seperti berikut. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Sambil berkata. Nah ini dia. Kita udah punya banyak pikiran. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Ya, ini kalau orang-orang timur bilang, kau atur sana Tuhan. Kan gitu saudara ya. Dia pengen ngatur Tuhan. Kalau Tuhan cara kerjanya harus gimana? Angkat tangan, gerak-gerakin, bahasa roh lah, lima suku kata. Minimal atau apa kek gitu. Do something, getar-getar kek gitu ya. Atau segala macamnya. Dia nggak terima kalau disuruh cuma nyelup doang. Tetapi pergilah selanjutnya saudara. Dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, kotanya dia, saudara, lebih baik daripada sungai di Israel? Iya juga sih, dia mikir nggak masuk akal nih. Jangan-jangan tambah penyakit saya kalau masuk ke sungai Yordan kan? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara pernah dengar gini nggak orang-orang? Yuk ikut KKR yuk, kesembuhan. Lalu dia bilang, alah, gak masuk akal. Kalau Tuhan mau nyembuhkan, saya lagi di toilet juga Tuhan bisa sembuhkan, gak perlu ke KKR. Pernah dengar gitu saudara? Iya benar, Tuhan sanggup sembuhkan di toilet, tapi Tuhan gak lihat hatimu. Yang saya ragukan bukan Tuhannya gak mampu, kamunya gak mau. Yang ngerti kata-kata ini saudara? Kita lanjutkan saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang dan mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Coba-coba mikir ya saudara ya. Saudara sakit yang tidak tersembuhkan, disuruh macam-macam yang sukar kira-kira dilakukan enggak saudara? Cari singa yang motif polkadot. Dicari enggak saudara? Cari demi sembuh. Burung Raja Wali yang bulu keteknya warna orange. Dicari saudara, apapun itu demi sembuh. Yang susah-susah dicari kan? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu dia mikir, iya juga ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Saya yakin sambil menggerutu sih mungkin ya. Aduh ngapain sih di sini saudara ya. 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ini lebih keren daripada stem cell saudara. Benar ya? Itu lebih benar-benar kembali tubuhnya seperti kulitnya seperti bayi. Nah Bapak ini mungkin boleh Pak terapi pakai air sungai Yordan Pak. Kalau stem cell-nya nggak berfungsi. Saudara saya percaya ini hal yang luar biasa. Tuhan sedang menyembunyikan perkara-perkara yang ajaib buat hidupmu di balik hal-hal kecil yang kau anggap remeh. Tuhan sedang menyediakan hasil terbesar dalam pelayananmu di balik segala hal-hal yang engkau pandang remeh, saudara. Dan saya rasa inilah bagian orang percaya. Karena kalau Tuhan melibatkan kita di dalam pelayanan, bukan karena Tuhan butuh talentamu, bukan karena Tuhan butuh skillmu, bukan karena hebatnya kita. Tetapi karena apa saudara? Karena Tuhan sedang memberi kehormatan untuk engkau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan punya prinsip, tanpa aku kamu nggak mampu, tapi tanpa kamu, aku nggak mau, kata Tuhan. Without God, we cannot. But without us, God will not. Dia nggak mau. Dia mau pakai kita, bukan karena butuh kita. Karena dia mau kasih privilege itu buat kita. Amin saudara. Nah di dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa kita perlu belajar dari Naaman ini. Sikap yang penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, next saudara. Yang pertama kita pelajari adalah sikap rendah hati untuk mendengar. Sama-sama katakan saya rendah hati untuk mendengar saudara. Ya, seringkali kita sombong. Ngerasa nggak perlu nasihatin orang lain, nggak perlu taat orang lain. Muhammad Ali suatu kali dalam bukunya saudara, dalam buku biografinya. Suatu kali dia naik pesawat, lagi puncaknya, dia pemenang juara ngalahin ninju semua orang. Dia pakai duduk dengan gagahnya di sebuah pesawat saudara. Lalu pramugarinya, Pak kita akan mau take off.
tolong pakai seat belt. Dia bilang gitu. Lalu dengan pongah Muhammad Ali bilang gini, kau nggak tahu siapa saya? Saya nggak butuh seat belt, saya Superman, katanya gitu. Wih, tapi untung pramugarinya jago banget nanganinya. Iya Pak, kalau Bapak Superman nggak naik pesawat Pak, terbang di luar katanya. Oh iya juga ya, langsung pakai seat belt, saudara. Sometimes kita ngerasa kita bisa semuanya, saudara. Sehingga nggak butuh orang lain, nggak mau dengar orang lain. Kita ngelihat who's who. Siapa dia kok bisa ngomong? Nah, Aman nggak akan pernah bisa mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya. Kalau dia apa, saudara? Kalau dia nggak mendengar. Pertama yang dia dengarkan bukan orang-orang hebat. Mbaknya loh, saudara. Budaknya. Yang kedua, dia dengar juga siapa, saudara? Prajuritnya, pegawainya, yang kasih nasihat, yang sebenarnya masuk akal, tetapi kalau dia gengsinya berlebihan, kayaknya banyak ngomong kamu, kan gitu saudara ya. Tapi dia mau dengerin. Seringkali kita nggak dengerin. Padahal Alkitab berkata dalam kitab Amsal, hikmat berseru, bukan di conference. Di jalan-jalan. Along the way. Hikmat ada di mana-mana. Suatu kali saya rutin ngajak anak saya banyak cerita gak apa-apa ya saudara sini ya. Saya rutin ngajak anak saya ganti-gantian ngedate saudara sama laki-laki, father and son gitu ya. Suatu kali saya bawa anak yang paling kecil, lalu abis itu ya udahlah saya selalu tanya di dalam ngobrol kami setelah main-main, ngobrol anak umur 4 tahun, saya katakan namanya Sozo, nama paling kecil ya. Sozo, menurut kamu apa yang Dedi perlu ubah dalam hidup? Saya selalu biasa nanya, apa yang perlu Dedi ubah? How can I be a better dad? Saya tanya sama anak saya 4 tahun. Dan anak saya bilang gini, saudara, Dedi jangan marah-marah. Ya saya rasa itu nasihat semua anak buat bapaknya ya. Atau cuma saya aja ya kali. Dedi jangan marah-marah. Lalu saya cuma bangkitkan dia. Oke, gimana caranya supaya Dedi nggak marah-marah? Maksudnya dia sadar gitu ya. Bahwa ya di Sojo nggak akan nakal lagi. Jawaban yang saya harapkan seperti itu saudara. Ya gimana caranya supaya Dedi nggak marah-marah? Tahu nggak jawaban si Sojo apa? Dedi kalau lagi marah, ini benar anak 4 tahun loh. Belum 4 tahun, 3 tahunan. Dedi kalau lagi marah, coba count to 5. 1, 2, sampai 5. Kayak siapa? Dia bilang kayak Hulk. Ternyata dia baru nonton Marvel Avengers saudara. Hulk untuk nahan supaya dia jangan sampai, dia kan gampang marah saudara ya. Supaya jangan sampai jadi monster, dia hitung 1, 2, 3. Pertanyaan saya, ngeselin gak nih anak? Pertanyaan selanjutnya, ada benarnya gak yang dia omongin? Dia lagi ngajarin saya self-control. Saudara nakama saya, hikmat berseru di mana aja. Atau jangan-jangan kunci mujizat terbesar belum nyampe-nyampe. Kunci jawaban doa yang kau doakan puluhan tahun belum nyampe-nyampe. Tersembunyi di hal-hal sederhana yang engkau abai untuk dengarkan. Amin saudara? Tapi butuh kerendahan hati. Suatu kali ada seorang profesor teologi yang pinter banget. Habis dia ngajar, karena semakin semangatnya ngajar, sampai tengah malam dia. Sampai tengah malam ngajar, lalu pulang naik mobil bututnya. Naik mobil bututnya saudara pulang, dia ambil supaya jalannya cepat nyampe rumah. Dia ambil jalan yang jarang dia ambil, jalan yang sepi dan gelap. Tiba-tiba di tengah jalan, goyang mobilnya, lepas bannya satu. Ban kanan depannya lepas. Untung dia sempat berhenti, belum terguling. Dia kejar itu ban yang terguling, dapat bannya. Puji Tuhan. Dia masukkan ke bannya, ke rodanya, lalu dia pusing sekarang. Karena nggak ada bautnya. Bautnya lepas, hilang semua, cuman ada bannya.
Lalu dia pusing, dia coba lihat handphone, sinyal nggak ada, nggak bisa telepon minta bantuan. Nungguin mobil lewat, kagak ada mobil karena udah tengah malam. Dan suasana makin mencekam karena di sampingnya ada pelang besar. Ternyata dia berhenti di depan rumah sakit jiwa. Waduh, dan di bawah lebih horor lagi. Di bawah pelang rumah sakit jiwa itu ada seorang yang mukanya gila banget, saudara. Aduh, dia pakai baju kotak-kotak hitam putih, saudara. Jongkok, muka bengong, tatapan kosong gitu, saudara ya. Lalu habis itu duduk di bawah pelang itu. Waduh, dia bingung, aduh harus selesai. Ayo sebelum saya diganggu-gangguin sama orang gila ini. Aduh, pikir, ting, profesor. Nggak nemu-nemu setelah mikir. Tiba-tiba dari bawah pelang itu, ada suara yang ngomong, gampang. Ih, ini orang gilanya ngomong. Dari masing-masing ban ambil satu baut. Dapat 3 baut. Pasang di ban yang lepas. Sekarang tiap ban punya 3 baut. Pasti jalan. Dia mikir. Nasihatnya bagus. Sumbernya gak bagus. Ayo, mau didengarin atau enggak nih? Akhirnya karena dia udah gak punya pilihan lain, udah mentok, dia ambil, dia jalanin. Satu. Dia pasang tuh bannya. Wah, dia coba, jangan-jangan goyang semua lagi. Dia coba jalan, oh ternyata kokoh. Langsung dia berhenti, langsung dia datangin. Aduh, dia salamin gitu ya, sungkem sama yang tadi itu, yang duduk di pelang. Saudara, aduh sorry ya, aku udah suuzon banget, aku kira kamu orang gila. Aduh, thank you ya kamu udah nolong saya. Kamu penduduk setempat ya? Bukan, katanya. Atau kamu jangan-jangan dokter di rumah sakit jiwa ini ya? Bukan, katanya. Loh jadi kamu orang gila? Iya, katanya. Tapi kok bisa ngasih solusi yang bagus gini? Aku gila, gak bego kayak lu. Katanya. Gila tapi gak? Kita gak gila tapi? Saudara yang ngomong, bukan saya. Bukan bego, tapi sok pintar. Orang yang sok pintar tidak ada ruang buat hikmat dari luar. Amin saudara? Ya rendahkan hati, belajar dengar. Suami-suami, saya dapat titipan tuh di ruang itu. Dengerin istrimu. Dengarkan. Karena seringkali kan ada sindrom papa pikir mama rasa. Benar gak saudara ya? Iya. Laki-laki pikir, gak bisa, gak usah dengerin istri ya. Dia ngomongnya pakai perasaan mulu, gak logika. Pikir dong. Si istri bilang, suami gak ngerti perasaanku. Tidak semua harus dilogikakan. Iya. Akhirnya gitu. Papa pikir kita pindah ke BSD ya, kayaknya itu tempatnya itu, aduh investasi yang bagus deh, datanya begini. Iya sih, tapi mama rasa, ya tempatnya susah nanti kalau get along dengan tetangga yang baru. Kamu jangan pakai perasaan dong, pakai pikiran dong. Bapak jangan pikir-pikir terus, rasain dikit dong perasaan mama. Aduh Tuhan. Rendahkan hati untuk mendengar. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak pantas kau dengar. Bahkan di dalam sebuah kenegaraan, kesuksesan sebuah pemimpin negara. Bukanlah di saat dia berhasil memberikan masukan atau jawaban bagi mayoritas. Tetapi pada saat dia berhasil menjawab kebutuhan the last and the least. Kaum marginal, orang yang tidak terdengar. Di mana seluruh dunia selalu standarnya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil menjawab kebutuhan itu. Yang ngerti katakan amin saudara? Dengarkan. Next yang kedua saudara, setelah itu saudara, yang dilakukan oleh attitude yang luar biasa oleh Naaman saudara adalah dia tidak menunda ketaatan. Saat itu dia mendengar nasihat dari dia panas hati mendengar solusi dari Elisa. Masa nyelem di Sungai Yordan? Logikanya bisa tambah penyakitan saya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di kota saya Damsyik, lebih bagus saya bisa mandi di sana aja.
Kalau Tuhan mau tolong kan caranya bisa kayak gitu. Saudara, tetapi ternyata dia dengar suara pegawainya yang berkata, bukankah kalau dikasih yang susah-susah kau dengar? Masa yang mudah gak dilakuin? Ini sederhana loh. Iya juga ya, saya yakin masih panas hatinya. Tetapi panas hati atau mental health-mu belum bagus pun, tidak menjadi alasan untuk engkau taat sama Tuhan. Dia gak bilang, tunggu, udah. Yang kau bilang benar sih, tapi hatiku masih panas. Aku Panglima TNI nggak didengerin oleh hamba Tuhan biasa nih dari daerah Puri Indah ini. Atau lain sebagainya, amin saudara. Ya. Tapi walaupun hatinya panas, dia lakukan ketaatan. Because understanding can wait, but obedience cannot. Pemahaman bisa menunggu, bisa nyusul. Ketaatan itu enggak. Dan untuk bisa taat tanpa mengerti, dibutuhkan kerendahan hati yang pertama tadi. Yang ngerti katakan amin saudara? Taat. Please. Belajar untuk taat. Apalagi kita berada dalam sebuah struktur. Sebuah hierarki. Atau mungkin sebuah keluarga rohani, di mana ada bapak di dalamnya, di mana ada mentor di dalamnya dan lain sebagainya. Saya mau katakan penting banget untuk ngelatih namanya penundukan diri. Yesus, dia cuma 3,5 tahun melayani. Tetapi 30 tahun lamanya dia ngapain saudara? Nggak ada yang tahu, Yesus ke India katanya belajar. Ya saudara kebanyakan ke Gramedia itu. Tetapi Alkitab katakan sebelum Yesus dibaptis di Lukas pasal yang ketiga, di Lukas pasal 2 itu menyimpulkan di ayat terakhir Lukas pasal 2, saudara resume hidup Yesus selama 18 tahun yang terhilang atau 17 tahun yang terhilang. Yaitu apa? And Jesus lived in submission to his parent. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, dan Yesus tinggal dalam asuhan. Tapi bahasa aslinya lebih tepat bukan asuhan, tetapi apa? Submission. Tunduk. Kebayang gak saudara harus tunduk padahal saudara maha tahu kepada orang yang kurang tahu. Saudara harus tunduk sebagai orang yang maha kuasa kepada orang yang kurang kuasa. Ada salah satu film Yesus for Youth, gak tahu masih ada gak zaman sekarang. Tetapi itu sebenarnya tafsir saudara ya. Tetapi saya senang banget nontonnya, saya sering putar sama anak-anak muda saya zaman dulu. Salah satunya adalah Yesus itu benar-benar penundukan dirinya luar biasa saudara. Dibentuk sebelum dia mulai melayani. Yaitu pada saat sejarah mencatat bahwa Yusuf bapaknya itu meninggal pada saat Yesus sebelum mulai pelayanan. Meninggal di depan dia. Bayangkan kalau bapakmu meninggal, belum sempat kau bahagiakan. Dan engkau punya kuasa membangkitkan. Apa yang kau lakukan? Waktu dia tunjukin itu, iya juga ya. Dia punya kuasa membangkitkan loh. Di depannya ada kebutuhan yang jelas. Di depannya ada mimpi yang belum terselesaikan. Belum bisa nih. Karena dia belum punya profesinya sendiri. Masih ngikut bapaknya tuh. Tapi dia memilih untuk tunduk. Amin saudara. Dan itu sebabnya waktu dia dibaptis, belum khotbah, belum ngapa-ngapain. Ada suara dari sorga berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Belum ngapa-ngapain, udah berkenan karena Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati daripada buah pelayananmu. Yang ngerti katakan amin saudara? Ya. Cerita-cerita lagi gak apa-apa ya saudara ya. Kasih tahu waktunya ya. Saya beberapa waktu lalu ngajar lagi di YWM, Youth with a Mission. Tempat saya dilatih jadi misionaris pertama kali saudara. Tapi singkat cerita saudara, saya saat itu kepahitan sama gembala saya. Karena saat itu ada keputusan yang besar yang mereka buat yang membuat saya gak nyaman. Yaitu apa? Yaitu mereka menggabungkan satelit, beberapa satelit gereja yang ada. Saat itu saya baru aja melayani
Dan saya memenangkan banyak banget masuk ke sekolah-sekolah sambil saya jadi insinyur saat itu. Sambil jam makan siang saya pakai untuk masuk ke sekolah-sekolah. Memenangkan banyak banget anak muda. Salah satu yang kita jangkau dulu awal-awal ini yang main keyboard, masih di sini nggak? Si Priscila ya? Cila. Itu kita menangkan di sekolah Yadika saat itu saudara. Kita menangin banyak orang. Dan orang-orang saya follow up di situ dan tiba-tiba harus ditutup saat itu. Saya saat itu sebagai anak muda ngerasa ini keputusan yang salah. Padahal saya belum ngerti saudara. Padahal mereka pasti udah memikir panjang, udah hasil doa yang luar biasa dan hasil keputusan yang penuh hikmat saudara. Tetapi saat itu saya benar-benar kepahitan saudara. Akhirnya saya mencoba lari. Larinya kemana saudara? Saya mau tetap melayani, nggak melayani karena saya tetap harus melayani. Saya lari, tetap melayani tapi pindah ke luar negeri. Saya ikutlah namanya Youth with a Mission. Ikut sekolah misi, tujuannya keren padahal sebenarnya pengen terhindar dari gembala. Gak sepakat. Lalu habis itu saya pergi ke sana, lalu sekolahlah. Setelah habis lecture phase-nya, masa belajarnya, tiba waktunya praktekin namanya outreach phase. Tahap outreach. Ditanya, kamu mau kemana? Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu pergi ke Afrika. Saya pergi ke Afrika, 3 negara kepulauan di situ, Mauritius, Seychelles, sama Reunion, saudara. 3 negara Afrika. Saya pilih ke situ. For your information, waktu itu saya adalah mahasiswa tertua di situ. Saya di situ udah Youth Peter sering KKR besar, udah di undang-undang khotbah pada waktu dulu, saudara. Udah gelar pendeta lagi, saudara. Dan ternyata untuk outreach yang saya pilih ke Afrika, pemimpinnya adalah pemimpin termuda yang ada di sekolah itu saat itu. Masih 18 tahun. Perempuan pula. 18 tahun. Ya udahlah gak apa-apa lah. Lalu setelah mau ke Afrika saya tetap pergi ke sana, menyiapkan diri pergi ke sana. Tiba-tiba ada pengumuman dari sekolah kami. Saudara, saya satu-satunya orang Indonesia di situ. Pengumuman dari sekolah kami katakan bahwa sekarang seluruh mata YWAM 20.000 misionaris kita akan arahkan ke satu kota. Namanya Mega Cities Project. Kita akan pergi ke slum, ke lingkungan kumuh di Jakarta, kita akan lain sana dan inspire gereja untuk ngelakukan do the same. Katanya, kemana itu? Saudara tahu kemana saudara? Ya, Jakarta. Kota kekuasaan saya. Tahu nggak saudara? Waduh, udah leader termuda, balik outreach penginjilan ke kota saya lagi. Dipimpin oleh orang ini. Sebelum ke sana kami di list tiap hari. Oke, list yang harus dibawa, salah satu list untuk dibawa ke Jakarta. Saudara tahu, mereka punya bayangan yang salah banget. Nggak nanya sama saya sama sekali, saudara saya orang Jakarta. Mereka Jakarta itu parah banget. Dia katakan kalau tidur, oh, coba checklist kamu udah beli mosquito net nggak? Saudara mosquito net, kelambu. Karena di sana ada banyak pandemi demam berdarah katanya. Supaya kita kuat di sana kami rame-rame, termasuk saya orang Jakarta, suntik imunisasi. Saya diimunisasi untuk balik ke Jakarta. Lalu tiap hari kami diajarin bagaimana shake hand cara Jakarta. Enggak boleh pakai tangan kiri ya. Oh enggak boleh ya. Ya Allah, masa kalian enggak tahu? Shake handnya seperti ini, tatap matanya diajarin salaman cara Jakarta. Saudara tahu tertekannya saya diajarin oleh orang yang sok tahu saudara. Singkat cerita kami pergilah ke Jakarta. Jadi sebelum ke Afrika ke Jakarta dulu karena wajib. Begitu nyampe di Jakarta Landing senang banget saya lihat Indomaret. Wah karena ini murah gitu ya kan, duit saya kalau di sana mahal, air aja mahal gitu berapa dolar. Akhirnya saya pergi ke Indomaret untuk beli minum atau snack. Begitu saya pergi dimarahin sama perempuan 18 tahun ini. Tommy! Kenapa? Always go in pair. Selalu berdua-dua kalau jalan. Nanti kamu hilang. Ya ampun, di Jakarta. Singkat cerita, saya tertekan banget. Sepanjang outreach di Jakarta, kemana-mana saya tidak diizinkan khotbah. Saya lihat anak-anak muda yang baru-baru lulus SMA itu khotbah, yang gak ngerti pun aku khotbahnya. Udah kasih aku rebah nih orang nih semua, dia bilang gitu. Ya, sombong banget nih. Masih ada gitunya, naga-naganya.
Bahkan di saat nggak ada penerjemah pun saya nggak diizinkan menerjemahkan. Diam aja. Tapi ini nanti orang nggak ngerti, nggak apa-apa nggak ngerti. Kurang ajar nggak pemimpin itu, saudara? Tapi aku tahu semuanya bekerja bersama-sama karena Tuhan lagi membentuk saya. Setelah di tengah kesel-keselnya, kesel ngamuk, protes mau protes sama pemimpin saya, nggak jelas nih semuanya. Nggak menghargai saya banget dan lain sebagainya. Di tengah saya protes, suara dari Roh Kudus jelas ngomong gini di hati saya. Kalau belum lulus ya remedial. Saya sadari saya belum lulus masalah submission kepada pemimpin saya. Kemanapun saya pergi, saya akan mengalami pembentukan yang sama. Mau kemana kamu pergi menjauhi roh Tuhan? Pulang-pulang, saya udah niat, udah gak balik lagi ke Indonesia. Pengen jadi misionaris di Afrika, saudara. Saya balik ke Indonesia, saya bersimpuh di depan penatua saya. Sejak saat itu. Saya memposisikan diri sebagai anak. Karena it is impossible kamu bisa submit kalau mentalitasnya budak, saudara. Mentalitasnya adalah anak. Saya anggap dia bapak. Jadi orang kekristen seringkali mengajarkan hati bapak. Yang paling penting itu adalah kalau orang punya hati bapak pun kau gak punya hati anak, saudara. Kau gak akan pernah mengalaminya. Benar-benar sejak saat itu benar-benar hubungan terjalin. Melayani jadi begitu indah, begitu enak. Tanpa beban. Sampai akhirnya, akhir 2022 yang lalu, Bapak Gembala saya, yang tadinya saya kepahitan, sekarang menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada saya. Penuh kasih. Yang ngerti katakan amin, saudara? Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, saudara. Akhirnya, dia menyelam ke sungai Yordan, saudara. Dia mencelupkan diri di situ. Tetapi saya tahu bukan karena dia percaya sungai Yordan menyembuhkan. Tetapi Alkitab katakan yang kita baca tadi. Karena dia melakukan seperti apa yang Nabi Tuhan katakan. Dia memberi arti yang baru kepada pekerjaannya. Karena kalau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remeh aja kita gampang burn out. Amin, saudara. Tetapi kalau kita beri arti baru, berikan makna yang baru kepada pekerjaan kecil yang kita lakukan, maka kita bisa melakukannya dengan sukacita. Dan segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita di hadapan Tuhan, saya percaya dilipat gandakan Tuhan. Suatu kali ada Presiden John F. Kennedy, saudara. Pada waktu dia melihat NASA, mereka saat itu punya proyek menerbangkan orang ke bulan. Masih ingat, saudara? Lalu dia ngelihat cara kerja astronotnya. Dia lihat cara kerja engineer-nya, semuanya keren. Oke, tetapi yang paling bawah keren juga enggak? Dia coba inspeksi ke janitornya, ke pantry, tempat cuci piring, orang yang ngepel office boy-nya. Dia tanya sama office boy-nya yang ketemu. Apa kerjaanmu di sini? Tahu nggak jawaban janitornya? Dia katakan, well Mr. President, I'm helping put a man on the moon. Aku membantu menerbangkan orang ke bulan. Gimana caranya? Dengan cara ngepel. Dengan cara membuat lantai ini sebersih-bersihnya sehingga orang yang kerja di sini bisa dengan nyaman menerbangkan orang ke bulan. Orang nyuci piring, apa yang kamu kerjakan di sini? Well Mr. President, job desk-nya bukan nyuci piring. Dia katakan, aku membantu orang ke bulan. Bagaimana caranya? Dengan mencuci piring sebersih-bersihnya. Sehingga apa yang aku lakukan ini bisa membantu orang di sini kerja menerbangkan orang ke bulan. Saudara, pelayanan bukan hanya ada di dalam gereja ini. Di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di meja kantormu, di masyarakat. Maukah engkau ngelihat itu bukan seperti beban, tetapi melihat itu sebagai opportunity untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Saya tutup dengan cerita istri saya. Istri saya homeschooling 3 anaknya. Sebelumnya dia kerja dekat sini, saudara. Dia orang Metro TV dulu. Akhirnya dia orang broadcasting. Lalu akhirnya dia memutuskan, waktu anak kami lahir, dia memutuskan untuk jadi ibu sepenuh waktu. Lalu kami punya 3 anak. Shanfit, Samantha Hope, dan Sozolov namanya. 3. Boleh pemain musik? Boleh? Siap-siap. Shanfit, Samantha Hope, dan Sozolov. 3 anak kami ini usianya 8 tahun, 6
6,5 tahun dan 5 tahun, saudara. Sekitar itu. Lalu, dan istri saya memutuskan untuk homeschooling semua anak kami. Ya kita beli kurikulum atau buku dari Amerika, lalu habis itu connect dengan PKBM di Indonesia dan kami ngajarin. Tiap hari rutinitasnya ya begitu. Yaitu mandiin anak, siapin makanan buat anak, lalu habis itu ngajar. Begitu terus. Setiap hari. Sesuatu yang sangat sederhana. Suatu kali di hari Senin waktu saya lagi libur, istri saya tiba-tiba nangis. Saya lagi santai tiduran, aduh kenapa ini nangis gitu ya. Kenapa kamu nangis sayang? Aku bilang. Lalu dia bilang, kok hidupku begini-begini aja ya katanya. Jadi dia ngerasa kayak gak berarti hidupnya. Lalu saya ingat, oh iya sebelumnya dia lihat Instagram teman-temannya. Yang seumuran dia udah foto jempol di pantai gitu ya. Lalu tangan dipegang laki-laki gitu ya, habis itu ke hutan gitu. Atau whatever it is lah pokoknya yang Instagram yang lucu-lucu itu. Lalu dia bilang, kok hidupku begini-begini aja ya. Yang aku lihat tiap hari 4 dinding rumah ini doang, dia bilang gitu. Sempat saya pengen sanggah gitu, bukannya sering aku ajak jalan-jalan. Kita kan baru dari Jepang kemarin, bukannya ke Singapura, kemarin juga ke Raja Ampat kita jalan-jalan. Tetapi saya tahu kalau istri bapak-bapak saya ajarin ya, kalau istri lagi kayak gitu, dia lagi gak pengen adu fakta. Udah diemin aja, aman hidupmu, aman. Diem aja. Saya diem, kok aku cuman di sini aja, dia bilang gitu. Yang saya tahu Roh Kudus ungkapkan dia kehilangan makna dari hal-hal sederhana yang dia lakukan sehari-hari. Saya tahu, tiap hari kok rutinitas begini aja. Lalu saya bilang sama dia, sayang, kamu ingat gak apa yang kita lakukan tiap pagi? Dia diam sejenak, lalu dia ngangguk. Saudara tahu apa yang kami lakukan tiap pagi? Sejak anak pertama kami dalam kandungan, kami udah tumpang tangan. Dan sampai sekarang setiap hari saya tumpang tangan buat mereka. Anak saya yang paling gede karena dia pemikir banget, saya katakan, Sean, kamu akan jadi presiden Indonesia tahun 2050. Yang setuju katakan amin. Yang ketawa gak diangkat jadi pegawai negeri. Anak kami yang kedua cantik banget si Samantha Hope. Saya katakan kamu akan jadi Miss Universe tahun 2036. Amin. Yang amin dapat tanda tangan dari awal ya. Yang ketiga ya inilah sering jawabin aku dia. Sering nasihatin, pokoknya iseng banget. Yang ketiga Sozo Love, sama-sama anak ketiga kayak saya. Dia katakan kamu akan jadi hamba Tuhan yang akan punya puluhan ribu jemaat yang akan menjadi berkat bagi kota. Tiap hari kami doain. Kamu ingat tiap hari kita begitu? Dia bilang ngangguk sambil nangis. Saya bilang gini, bagi aku ya sayang ya, kamu bukan cuma ibu rumah tangga. Apalagi kayak kata KTP, pekerjaan ikut suami. Apa itu pekerjaan ikut suami? Kurang kerjaan. Bagiku kamu bukan cuma ibu rumah tangga. Kamu adalah mentor dari Presiden Indonesia. Kalau enggak ada kamu, Indonesia akan kehilangan berkat value-value kerajaan Allah yang akan ditaruh di dalam bangsa ini. Bagi aku pribadi, kamu itu mentor dari Miss Universe. Kalau kamu gak lakuin apa yang kamu lakukan sekarang, ada jutaan perempuan yang akan kehilangan inspirasi dari orang yang cantik hatinya dan cantik wajahnya. Bagi aku, kamu itu mentor dari hamba Tuhan yang besar, yang pegang integritas, yang punya hati melayani dan menangin banyak orang. Dia makin nangis. Lalu dia bilang, emang kamu anggap aku seperti itu ya? Aku bilang iya. Sejak saat itu, cara dia memandang hal-hal remeh yang dia lakukan secara rutinitas tiap hari jadi beda. Mungkin pekerjaannya masih sama. Masih bangunin anak, masih nyiapin makanan, masih ngajar, masih kadang marah emosi ngelihat studinya anak dan lain sebagainya. Tetapi dia memberi makna yang baru pada rutinitas itu. Dia tidak sedang beraktivitas. Dia sedang mengejar mimpi yang besar.
So apapun yang kau lakukan, sekecil apapun. Aku cuman usher, no, engkau gak cuman usher. Engkau adalah the extended hand of the gods of love. Engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan yang sebelum orang dijamah Tuhan, engkau yang menyatakan kasih dan penerimaan lebih dulu kepada jemaat. Engkau bukan cuman penyanyi, engkau bukan cuman pemusik, aku juga bukan cuman pembicara. Maukah engkau beri makna yang baru kepada pekerjaan-pekerjaan sederhana yang kau punya. Dan aku rasa di saat pelayanan bukan hanya lagi sekedar mengisi bagian-bagian aspek volunteerism yang ada di gereja. Tapi pelayanan adalah segala hal yang kamu lakukan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. That is ministry. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Jesus mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil semua mata terpejam, adakah saudara yang di saat engkau mendengar khotbah tadi, Tuhan berbicara sesuatu kepadamu? Mungkin ada beberapa orang yang Tuhan katakan untuk engkau belajar merendahkan hati, untuk mulai mendengar. Karena hikmatmu sedang berseru di jalan-jalan. Dia menantikan engkau menanggapinya dan mengalami mujizatmu. Atau mungkin engkau sedang mendengar tentang bagaimana taat tanpa menunda. Ada hal-hal yang kau tunda karena engkau ngerasa waktunya belum tepat. Atau mungkin harganya terlalu mahal kalau aku taati hari ini. Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu. Atau mungkin engkau sudah mulai jenuh dengan segala pekerjaan remeh, rutinitas yang kau alami. Tuhan katakan kemungkinan kalau engkau belum bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, maukah engkau memberikan makna yang besar terhadap pekerjaan kecil yang kau pegang sekarang? Menganggapnya sebagai penyembahan, menganggapnya sebagai pelayanan hanya untuk Tuhan. Kalau engkau orangnya apapun tantangan yang kau alami, saya katakan hal-hal besar dalam hidupmu disembunyikan Tuhan di balik hal-hal remeh yang kau tidak pandang selama ini. Kalau engkau orangnya, letakkan tangan kananmu di dadamu. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Apapun tantangan yang anak-anakmu alami, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biar hati seorang Naaman ada pada hati anak-anakmu ini Tuhan. Dengan rendah hati Tuhan mereka mendengar. Karena Tuhan dapat berbicara dari mana aja. Mereka berhenti untuk tidak hanya mendengar noise, tetapi the voice of the Lord Tuhan. Mereka juga belajar untuk taat walaupun belum mengerti.
Berikan kekuatan untuk berani Tuhan taat tanpa menunda. Sekalipun kami masih berpikir bahwa harganya terlalu mahal untuk taat saat ini. Konsekuensinya terlalu besar kalau untuk taat saat ini. Saya mau katakan dalam nama Yesus, keteguhan hati diberikan. Juga berikan mereka skill. Berikan anak-anakmu Tuhan kemampuan untuk melihat yang besar dari hal-hal kecil yang mereka remehkan, yang mereka kerjakan, rutinitas yang mereka kerjakan hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, anak-anakmu ini akan disebut hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang dikasihi. Bukan karena banyaknya dampak yang mereka lakukan, tetapi karena hati mereka yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sehingga di saat mereka melakukan perkara-perkara kecil, janji-Mu tergenapi. Perkara-perkara besar Engkau percayakan kepada anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.